Selamat datang semua di podcast Geo Insight, yang dimana kita akan membahas berbagai macam masalah dari segi pandang ilmu kebumian. Hari ini kita mau bahas apa sih Mas Afel? Oh iya, jadi hari ini unik. Wow, beda dengan tema-tema Geo Insight yang lain. Sebelumnya kita ngomongin tema energi, tema bencana, tentang profil tokoh. Nah, sekarang kita ngomongin hal yang agak jarang nih dibahas sama anak-anak geoscientist nih. Iya, Holis lagi kan. Bowo. iya. Oh Mas, Wow. bukan Jadi holis. temanya tema tentang finance, tentang investasi. Kenapa ini menarik? Mungkin lu ingat juga waktu pertama kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol gitu kan soal investasi di sektor mana aja sih, di instrumen apa aja sih gitu kan. Dan memang nggak waktu itu nggak banyak juga orang yang ngeh soal investasi di saham, karena dengar kata saham aja udah agak asing gitu kan, Takut udah pasti. takut duluan. Rasa berat. Iya, jadi padahal teman-teman profesional muda katakanlah yang baru lulus dan dapat gaji gitu kan, kadang dia nabungnya ya udah di bank aja, paling banter di deposito gitu. Tapi mereka sebenarnya ketika kita jelasin, kita ceritakan tentang investasi di saham itu tertarik. Ya buktinya bahwa sendiri akhirnya buka juga kan rekening investasi Akhirnya saham saya kan juga buka. Ya udahlah, resiko tanggung aja sendiri dulu gitu, aman masih. Iya, jadi ternyata ketika kita bisa menjelaskan ini dengan baik, orang tertarik kok investasi di saham. Maka dari itu, kita kali ini mendatangkan langsung ahlinya, Siapa tuh Mas? CEO dari Big Alpha. Wah, keren nggak tuh? Wah, iya, selamat datang CEO dari Big Alpha, Mas Tirta Prayuda. Selamat pagi, Halo, Mas. pagi menjelang Ya, siang. iya, menjelang siang. Maaf ya, Mas, meetingnya emang rada-rada tengah siang gini, bingung kita. Gak apa-apa. Ayo. Oke, Big Alpha sendiri, kalau pendengar belum tahu apa itu Big Alpha adalah platform penyedia informasi dan konten finansial berbasis data. Kita yang sebagai manusia di era modern ini udah nggak bisa lagi yang namanya buta akan finansial. Makanya itu pengelolaan uang dari saat ini sangat dibutuhkan untuk hidup yang lebih baik ke depannya. Value-value dari Big Alpha sendiri juga adalah 3 hal, bold, informatif, dan growth. Yang dimana data-datanya itu akan menyajikan hal yang informatif, tajam, dan juga bertumbuh. Di mana kita diajak untuk ikut berinvestasi untuk masa depan. Mas Tirta Prayuda ini adalah CEO dan co-founder dari Big Alpha, dan karirnya itu udah sangat panjang, Mas. Bahkan pernah juga berkarir di sektor migas ternyata. Oh iya. Ya, sektor migas. Karirnya itu dulu pernah di salah satu perusahaan migas terbesar di dunia, yaitu British Petrol. Sebelumnya juga adalah auditor di Ernst & Young. Pokoknya ini orangnya top banget lah. Investor aktif di pasar modal sejak tahun 2012. Udah nggak salah lagi lah kalau kita mau bahas emiten-emiten masalah migas kalau sekarang. Betul nggak? Kita langsung masuk aja nih. Mas Tirta sendiri adalah CEO-nya. Kita jadi dapat langsung dari akarnya nih, Mas. Langsung ke konteks pembahasannya dari Mas Afel, silakan. Oh iya, Mas Tirta, jadi kayak yang tadi gue ngobrol sama Bowo di awal, masih salah satu skill yang dibutuhkan untuk dari World Economic Forum 2018 itu kan yang postingannya Big Alpha juga sih, yang gue baca. Salah satu skill yang dibutuhkan itu financial literacy gitu. Jadi nggak hanya kita sebagai geologis ngertinya geologi aja gitu kan, nerima gaji, itu nggak tahu mau diapain. Nah, karena kita lagi ngobrol sama Mas Tirta nih, bisa dijelasin dikit nggak sih Mas ke kita tentang investasi saham itu seperti apa sih, dan kenapa itu menjadi menarik untuk kita pertimbangkan sebagai salah satu instrumen investasi kita? Oke, sebenarnya orang Big Alpha itu muncul gara-gara itu sih awalnya, karena kegelisahan kita melihat bahwa orang masih belum banyak yang paham, masih gagap atas informasi-informasi produk keuangan. Contohnya, kalau berinvestasi saham tuh orang pasti bilangnya main saham. Nah, padahal kan itu uang, jangan dimain-mainin gitu kan. Jadi berawal dari kegelisahan itu, gue bikin Big Alpha sama teman-teman, kita berusaha menjembatani antara orang-orang yang tidak memiliki background finance atau tidak mengerti dengan industri keuangan. Itu yang pertama. Jadi salah satunya adalah berinvestasi saham kalau yang kita bahas
pagi ini lebih spesifiknya. Satu hal yang perlu gue jelasin bahwa investasi saham itu tidak untuk semua orang. Karena sifatnya yang berisiko. Jadi banyak orang-orang yang kalau gue bilang risk appetite atau selera dia dalam mengambil risiko itu kan ada rendah. Dan itu tidak cocok untuk berinvestasi saham. Ada instrumen-instrumen lain yang lebih rendah risikonya, meskipun returnnya lebih rendah. Karena risk dan return kan akan selalu berjalan beriringan ya. Itu nggak mungkin risiko rendah returnnya tinggi atau sebaliknya. Jadi buat orang-orang yang mampu menanggung risiko lebih tinggi, silakan berinvestasi saham. Kenapa itu penting? Karena kondisinya saat ini bursa kita itu hampir setengahnya dikuasai oleh investor asing. Investor asing itu baik biasanya berupa perusahaan investment bank yang atau dana pensiun yang itunya atau mutual fund dari luar yang mencari return ke Indonesia. Jadi karena hampir setengahnya itu adalah investor asing, bursa kita itu sangat rentan terhadap pergerakan uang mereka. Jadi ketika mereka khawatir terhadap suatu situasi yang terjadi di, let's say di Amerika Serikat gitu kan, misalnya ada krisis ekonomi, mereka tuh buru-buru mencairkan uang mereka yang ada di bursa untuk keluar dari pasar Indonesia. Akibatnya apa? Akibatnya bursa kita turun, padahal ekonomi kita baik-baik aja gitu. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan bagus di Indonesia itu mayoritas investornya adalah investor asing. Makanya kan agak miris kan, perusahaan yang beroperasi di Indonesia, pegawainya orang Indonesia, mencetak laba di Indonesia, tapi begitu bagi dividennya diambil oleh orang asing keluar. Jadi gue waktu itu berpendapat sama anak-anak, ayo kita bikin sesuatu untuk mengajak orang lebih aware, lebih mau mengatur keuangan, termasuk berinvestasi saham di pasar modal dalam negeri. Jadi kita jadi tuan rumah di negara sendiri gitu loh, maksudnya. Begitu. Oke. Berarti saham itu untuk di Indonesia sendiri masih sangat dikuasai asing ya pemiliknya. Bisa. Itu makanya kalau kita bisa ngelihat kalau teman-teman punya satu aplikasi itu namanya RTI Business, itu kita bisa ngelihat foreign buy, foreign sell, dan di setiap RTI chart gitu ya Mas. Iya, jadi di setiap aplikasi saham atau representasi sekuritas yang kita punya juga kita bisa ngelihat pergerakan foreign buy gitu. Jadi berapa orang yang dibeli, investor asing beli, berapa banyak investor asing jual gitu. Karena itu rentan banget kondisi kita gitu. Oke. Tadi kan Mas Tito sempat singgung tuh bahwa investasi saham tidak untuk semua orang, tidak cocok untuk semua orang. Karena betul. Kalau yang mau investasi di saham, dia harus siap dengan resiko yang lebih tinggi juga, tapi gain-nya pun juga lebih tinggi. Kalau instrumen investasi lain, Mas, yang lebih medium resikonya, itu ada apa ya, Mas? Kalau bisa misalnya ada reksadana. Reksadana itu misalnya yang paling populer ada 4 jenis. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham, reksadana atau obligasi kan itu resikonya bisa dibilang medium ya, karena ini kan menjanjikan pembayaran kupon dalam waktu yang fix gitu. Atau yang risiko lebih rendah lagi ya obligasi pemerintah, karena dijamin oleh pemerintah, jadi nggak mungkin bangkrut. Kalau obligasi swasta kan ada kemungkinan defaultnya kan, perusahaan yang bangkrut mereka nggak sanggup bayar bunganya. Nah kalau pemerintah kan itu dijamin UU, dijamin pembayaran pokok dan bunga itu dijamin undang-undang, jadi pasti kebayar, risikonya minim banget gitu. Oke. Berarti buat teman-teman yang masih agak belum berani bermain dengan risiko yang lebih tinggi, bisa masuk ke investasi yang lebih medium tadi. Nah kalau investasi saham sendiri, menariknya buat kita apa nih Mas? Buat orang-orang yang masih belum ngerti nih, selain tadi high risk kan dia sebenarnya high gain juga tuh. Ada hal menarik lain nggak sih Mas dari saham ini? Kenapa kita harus coba untuk berinvestasi kalau tertarik? Oke, gue akan challenge gini. Lo pernah baca Forbes nggak? Atau pernah baca ya Forbes ya, list 100 orang terkaya di dunia Forbes? Wah itu pernah kan sering kan? Tuh. Warren Buffett gitu ya? Ya, betul. Dan coba lo tarik 10 orang paling atas gitu ya. What they have in common gitu, apa persamaannya? Masing-masing kayaknya itu gara-gara saham, baik perusahaan mereka sendiri atau perusahaan yang diinvestasikan orang lain. Misalnya Warren Buffett dia beli perusahaan orang ya kan. Kalau Mark Zuckerberg kan tajirnya gara-gara sahamnya di Facebook gitu kan.
Elon Musk gara-gara sahamnya di Tesla atau di SpaceX gitu. Dan siapa lah, let's say Jeff Bezos gitu, kan gara-gara sahamnya di Amazon. Iya. Jadi instrumen meraih kekayaan itu adalah saham biasanya. Karena growth-nya cepet banget. Bukan cepet ya, paling tinggi di antara instrumen yang lain gitu. Jadi kalau emang teman-teman berusaha memupuk kekayaan secara pelan-pelan, ya instrumen saham adalah salah satu income. Dan itu berlaku juga untuk orang Indonesia ya. Orang-orang tajir Indonesia kan tajirnya gara-gara saham, bukan gara-gara dia berinvestasi di properti. Let's say Sandiaga Uno gitu. Sandiaga Uno tajirnya karena dia punya saham Saratoga. Haritano karena dia punya saham MNC. Terus ya sebutin aja orang-orang tajir tuh. Tajirnya karena apa? Bukan karena punya tanah di mana-mana kan, atau punya ini gitu. Jadi ya seperti gue bilang, instrumen saham tuh mempunyai potensial return yang paling tinggi di antara instrumen lainnya gitu. Oke. Kalau ini nih Mas, kalau kita mau memulai untuk berinvestasi di saham, itu bisa dikasih arahan nggak sih Mas? Gimana caranya kalau mau memulai gitu kan? Yang pertama ada duitnya. Saya mundur dong langsung. Ya, pastikan kita bukan sobat miskin ya, yang kayak kan yang maksudnya orang yang masih ngotot kayak aduh mau makan apa besok tapi pengen investasi saham. Enggak kayak gitu. Pastikan itu punya porsi uang yang kalau kita bilangnya uang dingin yang nggak akan dipakai dalam waktu dekat. Yang bisa didiemin lama gitu, karena kalau uangnya dipakai tahun depan gitu buat naik haji, atau uangnya dipakai tahun depan untuk pendidikan anak, ya itu bukan uang dingin namanya, karena dalam waktu 1-2 tahun saham itu pasti akan berfluktuasi, dan kadang fluktuasinya ekstrim gitu. Siapa yang bisa menduga COVID-19 bisa kayak gini, yang bisa memporak-porandakan bursa kan. Jadi untuk itu ya minimalisirnya harus pakai uang dingin, itu satu. Yang kedua ya silahkan bikin akun sekuritas. Bikin akun sekuritas itu kayak kita ke bank gitu, untuk bikin rekening, karena kita harus bertransaksi melalui perusahaan sekuritas, karena kita nggak bisa langsung ke bursa untuk beli saham kan. Jadi nanti begitu udah bikin perusahaan sekuritas, pilih perusahaan sekuritas yang baik, yang terdaftar di OJK dan di bursa, masukin duitnya, baru silahkan bertransaksi saham di situ pakai aplikasi. Jadi nggak pakai nelpon kayak dulu lagi, kayak di film-film zaman dulu tentang trading saham, karena udah teknologi ya. Jadi semuanya pakai handphone sekarang. Udah gitu aja. Terus sisanya beli saham yang kita mengerti gitu. Itu saham apa, produknya apa, jualannya apa, kompetitornya apa, kayak gitu sih. Itu paling simple, itu tips-tips paling sederhana. Oke. Itu buat teman-teman, silahkan kalau merasa memenuhi requirement tadi, segera aja kalau mau coba untuk berinvestasi di saham. Oke. Kalau gitu tadi kan sempat disinggung juga tuh masalah kalau kita udah ngerti sahamnya ya Mas. Ya kan, kita cara nentuin saham untuk investasi ini kan banyak di Bursa Efek Indonesia. Ada yang dari industri infrastruktur, ada yang consumer goods kayak Unilever, terus finance yang pastinya, dan juga di energi. Yang energi ini biasanya dibagi dua, di bidang mining dan juga migas. Ya Mas? Ya. Kalau dari Mas sendiri, sarannya misalnya kita udah buka RDI nih rekeningnya, baiknya kalau kita nih kayak geoscientist, apakah tetap cuman punya saham di sektor energi aja, atau kita akan mix portofolio kita biar tahu juga industri-industri yang lainnya? Sarannya adalah pilih saham yang bisa memberikan return ya, terlepas dari profesinya apa. Akan agak naif ketika kita meminta geologis untuk beli perusahaan tambak dan migas aja. Kita minta dokter untuk beli perusahaan kesehatan aja, kan nggak gitu. Jadi bisa dimengerti ketika kita membeli saham, kita harus paham karakteristik apa yang melekat di industri tersebut gitu. Kalau misalnya perusahaan consumer goods itu karakteristiknya apa, produknya apa, perusahaan tambang, mereka cara duitnya gimana. Jadi nggak harus mengikuti profesi sih kalau gue bilang. Silahkan aja membeli saham yang bisa memberikan return ke kita, terlepas itu industri apa. Tapi meskipun ada industri-industri favorit ya, kayak finance gitu, terus consumer goods, terus ada perusahaan-perusahaan, industri-industri yang kita bilangnya cyclical. Cyclical itu dia punya
punya siklus, ada masa dia naik, terus bertahun-tahun dia akan turun gitu dalam bertahun-tahun, terus naik lagi. Jadi dia bergerak dalam satu siklus. Industri-industri yang masuk cyclical itu biasanya adalah pertambangan, migas, kelapa sawit, terus properti gitu kan. Jadi ya itu masing-masing industri ada karakteristiknya. Gitu. Nah, tadi yang kayak industri cyclical itu tetap jalan nggak sih Mas gara-gara ada pandemi kayak gini? Apakah jadi berubah pattern-nya? Tetap ya pattern-nya? Tetap. Karena gini, karena perusahaan-perusahaan cyclical itu sangat dipengaruhi oleh harga jual. Mereka itu bukan price maker. Yang membedakan perusahaan migas sama perusahaan consumer goods itu sama Unilever. Unilever bisa menentukan sendiri mereka mau jual barangnya di harga berapa. Benar nggak? Betul. Jadi mereka cukup ngitung cost-nya berapa, dikasih margin, nah itu harga jual gua gitu. Nah perusahaan migas kan nggak kayak gitu. Perusahaan migas akan mengikuti harga minyak dunia kan. Let's say harga minyak dunia sekarang berapa? 40 WTI, kan? Sekarang 40 kan? Kalian dijual lebih bisa lebih. Baru kita post kemarin. Nah, jadi udah sedikit bernapas lega kan. Nah, tapi beberapa lapangan minyak itu kan produksinya nggak sama biayanya. Kalau di Arab itu akan lebih murah, di North Sea itu akan lebih mahal gitu. Jadi beberapa perusahaan yang nggak bisa mengontrol biayanya, mereka akan dihajar oleh harga minyak yang rendah, akhirnya rugi. Jadi oleh karena itu mereka termasuk perusahaan cyclical yang bisa cuan, yang bisa kinerjanya membaik ketika harga jualnya udah tinggi gitu. Itu berlaku juga untuk properti, untuk kelapa sawit. Mereka itu bukan price maker, tapi price taker. Gitu di analisanya. Oke Mas, kalau kita nih mayoritas, jujur aja pendengarnya mayoritas kan pasti geoscientist ya Mas. Jadi mereka ada harapan yang kayak, oh tetaplah gue sukanya yang sektor energi nih gitu kan. Positif dan negatifnya apa sih Mas kalau untuk mereka yang walaupun mereka bakal mix portofolio mereka dengan finance dan yang lain-lainnya, pasti mereka akan masuk sektor energi di portofolio mereka. Plus minusnya apa Mas kalau kayak gitu? Plus minusnya adalah kita bisa cuan gede banget dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas ketika kita masuk di waktu yang tepat. For example gini, ketika harga, let's say batu bara deh, kan komoditas juga tuh ya. Harga batu bara rendah, pasti kinerja batu bara, perusahaan batu bara akan turun kan. Nah, berarti kan itu saking turunnya, itu kan menggambarkan pesimisme pasar yang berlebihan. Kadang saking turunnya itu dia udah benar-benar under value yang banget gitu. Terus kita beli dengan harapan suatu saat harga batu bara akan kembali rebound. Nah, ketika kita beli itu bisa berpuluh-puluh kali lipat. Contohnya kalau nggak percaya, lihat saham Indika Energy itu tahun 2015, tahun 2016. Itu ketika harga batu bara sekitar 35 per ton kalau nggak salah ya. Itu harga sahamnya itu cuma 100 perak per lembar. Tapi ketika harga saham harga batu bara udah naik di atas $100 per ton sekitar tahun 2017-2018, itu saham Indika Energy naik dari 100 perak tadi menjadi di atas 4.000 per lembar. Jadi bayangin bisa naik 40 kali lipat dalam waktu 2-3 tahun. Jadi bayangin masukin 1 miliar tahun 2015, tahun 2018 itu bisa keluar dengan 40 miliar. Wah, langsung financial freedom kalau gitu ya Mas ganti. Iya, itu keunggulannya. Kelemahannya ya kayak tadi, ketika kita salah masuk, ketika kita masuk malah di atas, ya udah kita harus sabar menunggu ketika siklusnya datang lagi. Kayak sekarang kan batu bara masih rendah kan, kayak gitu. Nah itu juga terjadi di perusahaan-perusahaan lain kayak minyak terakhir di atas $100 itu kan tahun 2011 atau 2012 ya, 2013 ya, 13 terakhir. 2013. Nah sekarang kan di 40 ya, kita harus sabar menunggu sampai harganya kembali ke level itu. Jadi perusahaannya bisa laba dan harga sahamnya bisa naik kayak gitu. Itu plus minusnya. Berarti untuk saham-saham sektor komoditas ini, kalau saya mau investasi di situ, Mas, cocoknya untuk yang jangka pendek atau jangka panjang berarti, Mas, kalau siklus? Jangka panjang banget malah, karena siklusnya ini nggak ketebak. Bukan berarti yang kayak, dia dalam siklus, berarti setiap 5 tahun sekali. Enggak, gitu. Kalau properti terakhir
heboh kan 2011-2012 kan, properti yang ada idiom Senin harga naik gitu. Itu kan 2011-2012 tuh. Nah sekarang udah 8 tahun harga properti juga belum balik kan. Saham-saham properti di bursa masih tiar kayak gitu. Jadi harga time frame-nya harus jangka panjang banget lah kan. Karena ya itu kita nggak akan pernah tahu kapan harga komoditasnya bisa naik. Tapi ya kalau orang-orang pertambangan geologis ini pasti paham lah bahwa the cure of low oil price is low oil price kan. Iya. Ya kan? Itu pernah dengar ya? Yeah. The cure of low oil price is low oil price. Jadi ya belum lagi. Pasti akan naik ketika harganya udah rendah banget, itu pasti akan naik. Balik lagi rebound dia, betul. Iya. Karena nggak ada orang mau eksplorasi lagi kan? Iya. Iya kan? Masih udah nggak ada lagi ya Mas. Iya, maksudnya ketika harga minyak rendah, orang pasti nggak akan mau eksplor lagi kan, karena keekonomiannya akan turun kan, dia akan rugi ketika harga jualnya rendah. Jadi ketika orang nggak mau eksplorasi lagi, supply akan berkurang kan? Yap, supply berkurang. Ya, supply akan berkurang, harga akan naik lagi kan? Iya, karena demand-nya naik lagi, betul. Supply demand-nya main dia. Benar, jadi the cure of low oil price is low oil price. Wah. Baru pertama denger ya, Mas? Nih, Mas Afel udah eksplorasi nih. Gitu. Bisa dibawa ke meeting kayaknya nih. Itu bagus tuh, quote untuk kita pegang tuh nanti. Boleh. Karena MBA gue tuh MBA Energy Management. Jadi gue dulu kuliah S2-nya Energy Management. Jadi gue sedikit banyak tahu, dan gue berapa tahun ya? 9 tahun di perusahaan migas ya tahu lah. Wah iya, sempat baca ya Mas. Dulu lumayan ya Mas. Udah main saham duluan atau waktu masuk migas tuh Mas? Gue masuk migas dulu. Masuk migas gue masuk BP 2011. Gue masuk pasar modal tuh 2012. Oh, 2012. Oke. Iya. Baru ada duitnya kan? Bener juga. Balik lagi ya. Kalau dari pengalaman Mas Tirta nih dari 2012 kan, udah investasi di saham. Pencapaian terbesarnya Mas Tirta itu waktu investasi di saham apa Mas? Maksudnya sektornya aja, nggak usah spesifik sahamnya. Gue pernah cuan gede di bank, cuan gede di batubara, cuan gede di consumer finance gue juga lumayan gede, di rokok belum lepas sih, tapi udah dapat dividen ya lumayan lah. Jadi ada beberapa yang di luar itu gue belum masuk. Gue paling finance, consumer finance, rokok, batubara, udah itu kira-kira. Nah kalau itu kan tadi cuan Mas, yang cuannya kan kalau misalnya ini kan high risk high gain juga, yang high risknya tuh yang sempat harus cut loss di mana tuh biasanya sektornya? Batubara pernah gue cut loss tipis. Industri dasar dan kimia gue pernah beli satu emitennya dulu, masih loss, tapi belum gue cut sih, masih floating loss, jadi gue biarin aja. Iya. By the time naik lagi dia. Okay. Ya mudah-mudahan. Oke Mas, jadi supaya membedakan Geo Insight konten dengan yang lain, kita memang fokusnya ngomongin emiten-emiten sektor energi lah untuk hari ini gitu kan. Jadi ketika tadi di awal teman-teman udah dikasih pengetahuan tentang apa itu saham, gimana cara memulainya, terus tadi juga sempat cara memilih emiten sektor mana yang tepat kira-kira. Nah, sekarang kita fokus di sektor energi nih Mas. Di sektor energi ini katakanlah kita nyebut ada 2 sektor yang paling besar ya, satu pertambangan, satu perminyakan. Kalau di pertambangan kita mungkin kenal emiten seperti Adaro, Bukit Asam, TM, Antam, Bumi, ataupun kalau yang di migas kita kenal ada Medco, Elnusa, Pertagas. Nah, khusus untuk sektor pertambangan dulu nih Mas, yang ternyata tadi sektor batubara cuannya gede banget. Mas Tirta sempat cuan gede juga di sektor ini gitu kan. Nah, kondisi sektor emiten pertambangan untuk saat ini itu cukup menarik atau cukup beresiko Mas? Apalagi
sejak pandemi COVID ini gitu kan, ataupun yang kalau bulan lalu itu kita ada RUU Minerba juga yang baru dikeluarkan. Jadi saya pengen lihat pandangan dari Mas Tirta terkait sektor pertambangan di Bursa Saham Indonesia hari ini tuh seperti apa sih? Gua sektor pertambangan itu kan ada banyak ya, maksudnya kayak maksudnya banyak komoditasnya gitu. Jadi gue tuh nggak tracking semua komoditas yang ada di bursa. Yang paling gue liatin tuh adalah batu bara karena gue punya sahamnya. Terus sama nikel. Itu saham-saham nikel, misalnya kayak Inco, Antam gitu. Di luar itu kan banyak banget kan kayak Vale, terus apa segala macam. Jadi fokus gue ke perusahaan-perusahaan batu bara. Jadi emang sekarang mungkin kayak gue bilang tadi gitu. Sekarang perusahaan-perusahaan itu lagi rendah-rendahnya karena harga batu, kita ngomong spesifik batu bara ya. Karena harga batu bara di pasar sekarang lagi rendah-rendah banget. Cuman akan disebut gila ketika orang sekarang rekomendasi batu bara karena harga jualnya rendah banget dan perusahaan-perusahaan batu bara itu udah menurunkan targetnya, kinerjanya turun, labanya turun, bahkan udah ada yang mulai merugi. Tapi kondisi seperti inilah yang kalau kalian mencari value, jadi istilah investing itu adalah value play, mencari value-value yang udah dibuang-buang sama orang. Nah sekarang saatnya, bukan nanti ketika harga komoditasnya naik dan orang udah mulai berlomba-lomba dan udah mulai dibahas di media massa, di sekuritas. Sekarang kan nggak ada, sekarang sepi karena tidak menarik, karena harganya rendah kayak gitu. Tapi perlu diingat, yang nggak bisa kita tahu adalah kapan harga batubaranya akan rebound dan saham-sahamnya akan rebound kayak gitu. Jadi kalau dibilang saham-saham berbasis pertambangan terutama batubara sekarang lagi bagus-bagusnya, lagi murah-murahnya ya, bukan lagi bagusnya, lagi murah-murahnya. Karena kalau bilang itu there's blood on the market gitu loh. Jadi karena udah dibuang-buang orang, nggak ada yang mau beli lagi sekarang. Dan itu bisa menimbulkan harga yang luar biasa murah kayak gitu. Oke. Apalagi udah ada itu kan, udah ada apa? RUU Minerba kemarin udah. Itu kan gue belum baca detail isi RUU-nya, cuman yang pasti gue tangkap RUU itu memberikan kepastian bagi beberapa perusahaan batubara untuk terus beroperasi kan sampai jangka waktu yang lebih panjang, benar kan? Kalau kayak gitu. Betul. Jadi dengan adanya RUU Minerba itu ya itu udah memberi kepastian kepada perusahaan-perusahaan tambang batubara yang awalnya kontraknya udah mau habis, jadi diperpanjang, kan lebih bagus gitu, jadi sentimen positif untuk perusahaan itu sendiri gitu. Oke. Jadi sektor batubara yang kita omongin sekarang itu sebenarnya kondisinya sedang tidak bagus karena harga batubara sedang murah, tapi secara harga dia lagi murah banget sekarang. Iya, karena ada beberapa saham kalau kalian bisa bedah gitu ya. Ada beberapa saham yang market capitalization-nya, maksudnya market cap-nya itu lebih rendah daripada cash yang dia miliki. Capitalization-nya lebih rendah. Iya, jadi market capitalization itu dia harga dia di pasar kan. Harga dia di bursa itu dijual berapa triliun, let's say. Nah, market capitalization itu lebih rendah daripada cash yang dia miliki. Jadi bayangin, ketika lu membeli perusahaan tuh, let's say lu punya duit unlimited lah ya, lu beli 100% perusahaan itu di bursa. Let's say harganya 10 triliun, ya lu beli 10 triliun. Tapi begitu lu beli kan lu jadi ownernya kan, jadi pemiliknya. Nah, dia punya rekening di bank yang lebih tinggi daripada 10 triliun yang baru keluarin. Itu tidak mempertimbangkan asetnya, tidak mempertimbangkan cadangan batubaranya, tidak mempertimbangkan bangunan, pabrik, segala macam, mobil. Itu kita ngomongin cash ya. Jadi segitu gue bilang murah dalam tanda kutip lah. Silakan aja dibedah perusahaan-perusahaannya. Iya. Jadi itu tadi konsiderasinya soal sektor batubara, teman-teman bisa nanti putuskan sendiri ya, karena ada potensi memang ya, tapi kondisi sekarang memang lagi kurang bagus banget. Tapi potensi untuk kalian beli di harga murah dan dapat cuan gede nanti itu ada. Iya, apalagi kalau emang kerja di perusahaan itu ya kan tahu dalam-dalamnya ya. Iya. Apakah perusahaannya mau bangkrut, apa perusahaannya masih tetap normal, apakah bosnya masih suka jalan-jalan di luar negeri. Nah, itu kan bisa menjadi cerminah kan. Benar-benar. Oke. Jadi kadang-kadang bisa mainin perusahaan sendiri. Iya, karena tahu dapurnya.
kayak gitu. Nanti sebelum dividen biasanya mereka naik-naikin gitu ya. Iya, karena mereka punya insentif untuk bikin harganya naik kan. Iya, mereka bisa ngatur sendiri, betul. Jadi sebetulnya yang tepat ya, Mas? Apa? Ini kalau misalnya kita yang baru mau mulai main saham, apakah ini waktu yang tepat untuk enter ke dunia investasi di pasar saham? Sekarang sih iya ya, karena kan lagi COVID ini bursa lagi hancur-hancuran nggak jelas kan. Dan kejadian-kejadian kayak gini tuh nggak datang setiap tahun gitu. Banyak orang tajir-tajir baru itu datangnya pas krisis. Gue selalu mengulang-ulang ini karena kayak Haritanu itu lahirnya tahun 98 kan. Sandiaga Uno lahirnya tahun 98. Lahir sebagai pengusaha entrepreneur gila-gilaan ya. Karena banyak banget aset-aset yang sekarang dijual murah-murahnya kayak tadi gue bilang. Lagi murah-murahnya. Termasuk saham-saham perusahaan-perusahaan bagus yang sebenarnya nggak apa-apa. Operasional tuh nggak ada apa-apa. Cuman ya karena sentimen COVID lah ini segala macam, ya sahamnya anjlok gila-gilaan di bursa. Oke. Benar. Jadi lagi saham diskon lah ya, kita bisa bilangnya ya. Iya. Semua sektor tuh. Asal ya kuncinya sabar aja kan, karena kita nggak pernah tahu kapan reboundnya berapa lama. Makanya gue bilang investasi saham itu jangka panjang. Banyak orang Indonesia itu nggak sabar aja. Jadi ketika udah lagi floating low, potong. Terus ketika cuannya baru tipis, jual. Gitu-gitu aja. Oke. Bener sih. Ya, kalau dari sektor perminyakan sendiri, kayak katakan ada di situ Medco, Elnusa, Pertagas, Pertamina sendiri nggak masuk nih bursa saham. Belum IPO. Bukan Pertagas, ya? Pegas ini kali Pegas. Bukan ini PGN kan? Oh iya PGN. Pertagas belum listing kayaknya. Ya Pertamina juga belum listing, nggak tahu kira. Ya. Nah kalau dari perminyakan sendiri, Mas Tirta sendiri pernah nggak sih kan kerja di BP itu kemarin gitu kan? Pernah nggak sih mencoba investasi di sektor perminyakan dan kira-kira itu menarik apa enggak? Pernah, jawabannya pernah, tapi bukan di lokal. Jadi gue dulu dapat bonus saham dari BP waktu itu ya, saham dari BP itulah yang saham gue di minyak. Nah, karena gue dapat bonus nggak mungkin gue tolak kan, ya udah gue terima aja. Terus berapa tahun gue kan dapat saham BP di UK maksudnya. Kalau BP kan dapat stock option itu di UK. Jadi karena gue kerja di sana ya udah gue terima, terus gue keep sampai gue resign ya pas gue jual cuan ya itu karena 9 tahun kan gue di sana. Cuman kalau di pasar modal dalam negeri itu gue nggak pernah beli saham migas karena perusahaan-perusahaan migas itu punya satu karakteristik yang gue nggak terlalu suka, yaitu memiliki tingkat utang yang tinggi. Tinggi. Kenapa? Nih gue jelasin sedikit. Karena perusahaan-perusahaan seperti perusahaan migas itu adalah tipe perusahaan yang capital intensif dan time intensif. Jadi dia butuh banyak waktu dan banyak modal, mulai dia dari operasi, eksplorasi, seismic activity, dia gali, dia produksi, dia suling, dia saring, dia transport, sampai akhirnya minyak itu bisa kita konsumsi masuk ke tangki mobil. Benar nggak? Jadi untuk dia beroperasi dari pertama kali sampai dia bisa beroperasi bikin cuan, itu butuh modal banyak dan butuh waktu yang panjang, ya kan? Jadi untuk menutupi itu, dia dari mana sumbernya? Ya pasti dia dari utang, kayak gitu. Jadi kalau kalian suka membedah laporan keuangan, silakan aja bedah-bedah laporan keuangan BP, Exxon, Chevron, atau Elnusa. Itu mereka pasti punya utang bank yang tinggi. Karena untuk membiayai operasi-operasi mereka, karena butuh waktu kan untuk gali minyak sampai akhirnya bisa masuk tangki mobil. Iya benar. Tuh, jadi karena karakteristik itu, gue nggak terlalu suka perusahaan minyak, gue pribadi, karena lama. Karena lama gitu. Oke. Kalau dari Mas Tirta sendiri ada rekomendasi bacaan nggak sih Mas untuk yang basic yang baru mau memulai nih? Iya. Ada bacaan rekomendasi nggak sih untuk kita belajar investasi saham? Yang bacaannya ada banyak sekali buku di pasar tentang mengenai saham di Indonesia, baik itu buku lokal maupun buku luar negeri. Jadi gue nggak bisa rekomendasiin. Yang bisa gue rekomendasikan adalah baca di Big Alpha, baik di Twitter, Instagram atau Telegram atau websitenya. Jadi kita
berusaha menyediakan konten-konten finansial secara sederhana dengan bahasa yang simpel, jadi orang semua mengerti. Baca di sana aja ya. Benar Mas. Cardio Insight. Oke, pasti Mas, daripada baca buku mending saya lihat postingan Instagram ya. Ya, karena gini, cara orang mengkonsumsi informasi itu udah berubah sekarang. Benar sih. Iya kan. Jadi nggak selalu dari buku. Orang sekarang banyak tahu informasi itu dari sosial media, tahu gosip dari sosial media kan. Karena sekarang itu kenapa Lambe Turah masuk ke TV gitu. Orang dapat tahu gosip dari Lambe Turah dulu, baru masuk ke infotainment. Bukan orang dapat gosip bukan dari infotainment lagi, tapi dari Lambe Turah. Karena cara mengkonsumsi informasi dan berita udah berbeda. Jadi ya Big Alpha bermain di sana. Silakan follow Big Alpha aja ya. Oke, buat teman-teman udah dipermudah tuh. Jadi kalau mau baca secara informatif, lebih gampang dicerna, langsung aja ke channel Big Alpha. Saya sendiri udah ngikutin Big Alpha dari tahun lalu sih. Jadi sangat senang dengan konten-kontennya. Jadi termasuk beberapa informasi memang tadi benar nggak hanya ngomong saham doang, tapi soal bagaimana life skill juga diinformasikan lah di situ. Oke, Wak. Bahasan tadi malam juga menarik ya, yang cara milih sekuritasnya gimana untuk pemula. Benar. Banget, itu penting banget. Badan sekuritas yang mereka mau pilih, karena preferensi orang itu beda-beda sih. Karena banyak banget sekuritas yang sekarang yang aplikasinya suka error gitu. Dan gue juga merhatikan tuh orang marah-marah karena pas mau dia beli aplikasinya error, terus nggak bisa pesen, atau yang sekuritasnya ditutup sekarang karena bangkrut kan. Udah mulai banyak tuh jadian sekarang. Jadi ya hati-hati aja, harus pintar-pintar milih. Wah bener sih, pengalaman pribadi Mas. Kemarin lagi tinggi-tinggi mau lepas, nggak bisa dia masukin. 5 error kan tulisannya. Nah iya, gateway. Itu yang menyebalkan kan. Tiba-tiba udah turun lagi. Kan, itu menyebabkan orang banyak kehilangan momentum kan akhirnya. Betul. Giliran udah nggak error, harga udah tinggi banget, mau masuk lagi yang telat. Makanya kan berhati-hatilah. Berhati-hatilah memakai badan sekuritas itu. Mungkin kalau terakhir dari aku sendiri pengen nanya ke Mas Tirta itu ke depan nih, ngelihat kondisi saat ini, kira-kira sampai akhir tahun 2020 ataupun di awal 2021 nanti IHSG kita menurut pandangan Mas Tirta sendiri akan seperti apa Mas? Apakah akan tetap seperti ini atau akan naik dengan cukup baik? Ada pandangan sendiri nggak Mas? Kuncinya sekarang di level sekarang kita belum bisa ngomong banyak ya, karena kita belum melihat sejauh mana dampak COVID-19 ini terhadap ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di kuartal 1 itu kan turun dari biasanya 5% menjadi 2,97% kan. Nah, itu kan mencerminkan ekonomi Januari, Februari, Maret kan, kuartal 1. Sedangkan lockdown sendiri itu baru dilaksanakan tuh akhir Maret gitu. Jadi April, Mei, Juni itu belum kelihatan impact-nya terhadap ekonomi Indonesia. Nah, makanya itu gue menunggu rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 nanti. Karena itu akan mencerminkan seberapa dalam sih ekonomi Indonesia itu terpukul oleh COVID-19. Jadi banyak yang bilang kuartal 2 itu akan yang paling buruk dan akan mulai rebound di kuartal 3, di kuartal 4 kayak gitu. Jadi kalau dibilang akan seperti sekarang, ya nggak akan seperti sekarang terus gitu. Tapi dalam waktu jangka pendek akan turun lagi, gue nggak tahu. Gue pribadi berharap akan turun sedikit lagi menunggu kuartal 2 nanti rilis, dan mudah-mudahan gue bisa dapat saham yang lebih murah lagi. Amin. Kayak gitu. Berarti kuartal 2 ini kita tunggu-tunggu untuk masukin lagi ya Mas? Untuk investasi. Kalau ada duitnya. Pasti. Kan kemarin udah cuan di satu. Iya, jangan menggunakan dana utang, dana yang mau dipakai kayak gitu. Jangan tamak karena wah pasti naik tapi tiba-tiba ngutang gitu kan nggak baik. Betul. Apalagi kayak Mas Afel ya yang mau nikah tahun depan lu juga Mas. Penting loh tabungan loh. Kata Mas Teta itu semua orang itu harus punya pengelolaan dana yang pasti, karena finansialnya itu nggak bisa terpisahkan dari kehidupan kita sekarang di era modern ya Mas. Kalau nggak salah. Betul. Atau Yunti udah ada tambahan 1 orang yang menggantungkan hidupnya kan kepada kita. Aduh berat Mas. Kalau masih celajang nggak apa-apa Mas. Kayak
uang dingin aja yang dipakai kan, uang dingin. Uang dingin aja, jangan uang modal nikah. Oke. Tapi sebenarnya kita bisa investasi saham itu dengan nominal yang murah juga udah bisa kan Mas ya, kayak 100 ribu. Bisa. Bisa nggak sih? Beberapa perusahaan sekuritas sudah buka account itu 100.000 perak sekarang. Jadi kayak dulu, nggak kayak zaman dulu yang harus, gue pertama kali buka gue 10 juta gitu kan. Karena waktu itu dikit banget perusahaan yang mengejar retail. Yang dikejar cuma orang-orang tajir di Indonesia aja. Jadi minimum depositnya juga tinggi. Sekarang kan udah banyak tuh sekuritas-sekuritas yang mengejar retail. Jadi 100.000 juga udah bisa. Iya. Ya, jadi buat teman-teman sendiri ya, kalau mau mulai coba untuk berinvestasi nggak harus butuh modal gede sekarang. Sambil belajar aja, main 100.000, 200.000 gitu kan. Teman-teman mahasiswa juga bisa harusnya. Iya, benar banget. Jadi harus mulai segera sih. Jadi kalau kita di Big Alpha kita bilangnya start small, start now. Start. Mungkin itu bahasan kita di segmen kali ini ya. Iya, jadi sedikit mensampaikan bahwa untuk mendapatkan financial literasi yang baik, salah satunya kita harus tahu berinvestasi itu di mana aja. Kita kerja gitu kan, punya uang, tapi kalau nggak kita manage dengan baik ya termakan inflasi juga nanti. Dan betul. Kalau disimpan di rumah malah dimakan rayap nanti gitu. Jadi ya teman-teman harus belajar untuk menginvestasikan dananya. Dan instrumennya ada banyak. Ada yang paling simpel ya deposito di bank, ada yang tertarik menyimpan emas juga bisa, ada yang reksadana, obligasi yang resikonya lebih medium dan returnnya lumayan, itu bisa juga dicoba. Dan yang kita bahas hari ini tentang investasi di saham, karena di beberapa banyak kesempatan itu orang masih takut dengar sahamnya, takut, apalagi orang-orang tua zaman dulu dengar anaknya nabung saham itu udah takut duluan gitu kan, karena banyak yang dianggap nanti bangkrut segala macam. Nah, jadi teman-teman dari obrolan hari ini kita dengan Mas Tirta, semoga terbuka wawasannya tentang apa itu saham, gimana cara memulainya, sektor apa yang kira-kira menarik, dan plus minusnya sektor energi itu seperti apa, nanti silakan teman-teman putuskan. Kalau mau tahu lebih banyak, silakan follow akun Big Alpha, di situ banyak informasi yang menarik, dan yang penting ya sebelum berinvestasi kita harus paham dulu lah, supaya nggak terlalu buta nanti masuk ke pasar saham. Mungkin itu sih summary dari aku. Kalau dari Mas Tirta sendiri ada closing statement Mas untuk teman-teman pendengar Geo Insight? Buat teman-teman pendengar Geo Insight, terima kasih atas waktunya untuk saya untuk diundang untuk ngobrol-ngobrol di sini, dan ayo kita sama-sama untuk mulai masuk ke pasar modal untuk menjadi tuan rumah di negara sendiri. Jadi perusahaan-perusahaan yang mencetak laba di Indonesia, pekerjaannya orang Indonesia, perusahaan Indonesia, tapi begitu laba ya harusnya dinikmati oleh orang Indonesia juga gitu, oleh saya, Anda, kita semua, karena kan mau nggak mau, suka tidak suka, kita adalah the largest shareholder of this country kan, termasuk BUMN di dalamnya. Jadi kan agak miris ketika BUMN-nya cetak laba bagi dividen dikirim keluar, padahal perusahaan itu perusahaan kita. So we are the largest shareholder, ya udah saatnya kita masuk ke pasar modal juga, dan udah nggak ada alasan lagi untuk tidak masuk ke pasar modal. Informasi udah banyak, minimum deposit udah murah, terus caranya udah gampang, jadi ya nunggu apa lagi gitu. Bayangin kita cuma punya sekitar 2 juta orang yang masuk di pasar modal Indonesia sekarang. Terus bandingkan itu dengan total populasi Indonesia yang 260 juta, itu 1%-nya aja kira-kira nggak nyampe kan. Nah, rasio itu rendah banget, bahkan dibandingkan oleh negara-negara tetangga kayak Malaysia, Singapura bahkan udah sampai 20% gitu. Apalagi ngomongin Amerika ya. Amerika tuh hampir 50% udah masuk ke pasar modal mereka sendiri. Jadi, ayo silakan, pasti teman-teman geologis banyak duitnya, banyak uang dinginnya, ya ayo mulai berinvestasi. Iya, daripada party terus ya Mas ya. Daripada party daripada casino party. Oke, ternyata tadi itu fakta yang menarik banget ya. Kita tuh cuma nggak nyampe 1% investor dalam negeri kita di pasar saham Indonesia. Jadi ya, teman-teman ayo kenali resikonya, kenali potensinya, dan mulailah untuk belajar investasi di saham. Mungkin itu dulu, bahwa ada closing statement bahwa.
Betul, untuk anak-anak muda juga yang pendengar GeoInsight ini jangan mau buta berinvestasi. Bahkan sampai sekarang aja emang banyak resikonya dalam investasi. Tapi kalau kita selalu menutup diri, kita nggak mungkin dapat peluang juga untuk lebih maju. Contohnya mulai aja dari kecil kayak saham ini 100.000 juga udah mulai bisa. Dan penjelasan dari Mas kita tadi sangat membuka wawasan kita bahwa pentingnya financial planning juga ya Mas untuk kedepannya generasi milenial ini. Mungkin itu aja. Oke. Yep. Terakhir, start small, start now. Betul. Dapat semua ya. Start small. Thank you Mas Tirta untuk waktunya. Thank you banget. Thank you banget Mas Tirta udah hadir bersama kita di GeoInsight. Ya. Oke. Semoga kita bisa kolaborasi lagi dengan Big Alpha di lain kesempatan. Insya Allah. Amin. Oke. Makasih ya. Ya, makasih Thank you Mas. Ya. Thank you semua udah dengerin GeoInsight. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.